Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan dengan contoh iman kepada malaikat Allah. Oleh saya Indriani Rahayu, guru SMPN 2 Kunjang, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Islam Kediri tahun 2023. Anak-anakku kelas 7, untuk memperdalam materi pada bab ini, kalian dapat terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami beberapa kata kunci, yaitu 1. Iman kepada malaikat. 2. Tugas-tugas malaikat. 3. Hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. 4. Hikmah beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkannya dalam surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 19 yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikatnya yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dalam melaksanakan tugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di isinya. Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepadanya. Sifat dan perilaku malaikat antara lain adalah A. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. B. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihya Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. C. Tidak makan dan minum. D. Tidak berjenis kelamin. E. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Senang terhadap majelis zikir. G. Mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Malaikat dengan sifat jin dan manusia. Sifat-sifat jin antara lain yaitu A. Diciptakan dari nyala api. B. Makhluk gaib. C. Ada yang patuh dan durhaka. D. Memiliki nafsu. Dan E. Seperti manusia, mereka makan dan minum. Sedangkan sifat manusia antara lain yaitu A. Berasal dari tanah. B. Makhluk kasat mata. C. Seperti jin, ada yang taat dan durhaka. D. Memiliki potensi biologi seperti makan dan minum. E. Potensi berpikir yang dapat berubah. Dan F. Memiliki hawa nafsu. Sedangkan malaikat tidak diberikan kekuatan menganalisis seperti manusia. Malaikat tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas malaikat secara umum
Tugas malaikat adalah sebagai berikut: menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus, menjaga orang-orang beriman baik di dunia maupun di akhirat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir, mendorong manusia untuk berbuat baik. Nama malaikat dan tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul disampaikan oleh Jibril. Malaikat Jibril memiliki nama lain yaitu Ruh atau Al-Qudus, Ruh, Al-Amin, dan Namus. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi bagian rezeki ditugaskan malaikat Mikail. Malaikat Israfil. Israfil memiliki tugas meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Malaikat Israel memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Malaikat mungkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Malaikat nakir sama seperti mungkar, bertugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Malaikat raqib, semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat dicatat oleh malaikat raqib. Malaikat atid, semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat dicatat oleh malaikat atid. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik disebut juga Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya dan dua malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa mereka? Tentu kalian sudah tahu, yaitu Raqib dan Atid. Dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat dengan rapi dalam buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya ada malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus terkoneksi langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Hikmah beriman kepada malaikat. Termotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat, tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk.
selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel. Selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur, menjadi cerminan beriman kepada Mungkar dan Nakir. Mewujudkan niat dan berbuat baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat Raqib. Cerminan beriman kepada malaikat Atid dapat diwujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Cerminan beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Cerminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.